wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ceritakan bagaimana prosesi masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ada 1, 2, 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah masuk Islamnya Umar. Kita lanjutkan faedah-faedah yang lain dari kisah masuk Islamnya Umar. Faedah berikutnya, bahwasanya kebencian kita kepada orang kafir, ya, kebencian kita kepada orang kafir itu tersebabkan agama mereka, ya, tersebabkan keyakinan mereka, tersebabkan akidah batil yang mereka bawa, bukan semata-mata karena kepribadiannya. Ya, saya ulangi, kebencian kita kepada orang-orang kufar itu semata-mata disebabkan agama mereka, ya, keyakinan mereka, akidah batil yang mereka bawa. Jadi bukan karena sosok pribadinya. Sehingga, ya, yang kita harapkan dari mereka adalah mereka masuk agama Islam. Karena yang kita benci kan keyakinannya, bukan orangnya. Kalau yang kita benci orangnya, maka kita nggak suka mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau yang kita benci pribadinya, maka kita nggak suka kalau mereka dapat hidayah, kalau mereka dapat kekayaan, kalau mereka dapat kesuksesan. Akan tetapi yang kita benci dari orang-orang kufar adalah keyakinan mereka. Nah, jadi bukan karena semata-mata pribadi mereka. Karena kalau kita benci pribadi mereka, jangan-jangan ini hasad. Ya, jangan-jangan ini hasad. Maka tatkala orang kafir meninggalkan keyakinan mereka, meninggalkan agama mereka, lalu memeluk agama Islam, maka kita mencintai mereka. Ya. Ini pelajaran yang lain dari kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Faedah yang lain, dibolehkan membuat murka orang-orang kafir. Ya, dibolehkan membuat murka orang-orang kafir. Apa landasan dalilnya? Apa argumennya? Nah, pekan lalu kan saya katakan, hari ini kita akan membahas apa yang dilakukan Umar setelah dia masuk agama Islam. Ya. Maka Umar bin Khattab setelah masuk agama Islam, 3 hal yang dia lakukan sehingga membuat marah orang-orang kafir. Yang pertama, setelah dia masuk Islam, Umar mendatangi satu-satu. Umar mendatangi satu persatu kawan-kawannya di masa jahiliyah. Satu persatu diketok pintu rumahnya. Tok-tok. Dibuka. Umar bin Khattab, monggo-monggo masuk. Kata Umar, saya sudah masuk Islam. Kamu mau apa? Ya. Jadi ditantang sama Umar. Seolah-olah Umar hendak berkata, orang lain masuk Islam kalian siksa, kalian azab, kalian pukuli. Nah, ini gua sekarang masuk Islam, mau apa lu? Satu persatu tuh teman-teman Umar didatangi, tok-tok. Oi Umar, masuk-masuk, saya masuk Islam, gimana? Oh ya sudah, nggak ada yang berani, termasuk Abu Jahal, pamannya. Abu Jahal itu kan pamannya Umar, karena Abu Jahal adalah adik dari ibunya Umar bin Khattab. Maka Umar terakhir mendatangi Abu Jahal. Satu-satu udah datangi semua, tinggal satu pentolan, Abu Jahal. Ketok pintu, tok tok tok, dibuka sama Abu Jahal. Oh ya Umar bin Khattab, masuk dulu.
Bawa kabar apa ini? Nah, kata Umar, bawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya itu? Saya masuk agama Islam sebagaimana agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Ah, kalau itu mah seburuk-buruk berita, bukan kabar gembira ini. Ya, ini kabar buruk. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Umar bin Khattab tidak mengetuk pintunya Abu Jahal, tapi didobrak. Ya, saking apa? Murkanya Umar kalau mengingat kejahatan Abu Jahal. Nah, ini cara pertamanya. Jadi orang-orang Quraisy itu murka. Cara yang kedua dilakukan Umar adalah Umar mengajak para sahabat dan Nabi SAW untuk pawai, konvoi. Ya. Meskipun kisah ini diperhatikan para ulama, ya. Umar bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kita ini di atas kebenaran atau di atas kebatilan? Beliau menjawab, di atas kebenaran. Mereka orang-orang kafir Quraisy di atas kebenaran atau di atas kebatilan? Nabi berkata, di atas kebatilan. Kalau begitu, kenapa mereka di atas kebatilan berani menampakkan kebatilan mereka, sementara kita di atas kebenaran kok sembunyi-sembunyi? Jadi Umar ngasih logika. Orang kafir dengan kebatilan mereka, ahlul maksiat dengan kemaksiatan mereka, berani terang-terangan menampakkannya di depan publik. Lalu kenapa kita di atas kebatilan, di atas sunnah, lalu kenapa kita di atas kebenaran, di atas Islam, di atas sunnah, kok ngumpet-ngumpet? Kata Nabi, lalu kau mau apa? Umar menjawab, kita keluar Rasulullah, kita keluar. Kita kelilingi itu kota Mekah. Kita pawai, kita konvoi, tapi nggak pakai moge, ya, jalan kaki. Kita bentuk dua barisan, wahai Nabi. Di barisan kanan Hamzah yang pegang, di barisan kiri saya yang pegang. Engkau berada di antara aku dan Hamzah. Wah. Hamzah berdiri, good idea. Ini bagus ini. Keluar mereka dari rumah Al-Qam bin Al-Qam, ya. Keliling di kota Mekah. Hamzah di kanan, Umar di kiri. Para sahabat di belakang mereka berdua, Nabi di tengah-tengah antara Umar dengan Hamzah. Waktu itu wajahnya orang-orang kafir Quraisy buram, lecek, sedih mereka karena dua jagoan mereka malah masuk agama Islam. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yang dilakukan Umar untuk manas-manasin orang kafir Quraisy waktu itu adalah Umar mengingat-ingat siapa orang Mekah ini yang jadi bigos. Bigos itu biang gosip, tukang sebar berita. Biasanya di lingkungan tuh ada satu orang model begitu, ya. Enggak selamanya ada, tapi biasanya ada. Ada tipe satu orang yang kalau dengar berita itu dicepat banget nyebarinnya. Berita babi ngepet lah, ya. Cepat banget. Jadi tukang gosip. Diingat-ingat sama Umar, oh iya ada seorang laki-laki di Mekah ini yang kalau ada info di tangan dia cepat banget nyebar. Maka Umar mendatangi si laki-laki tersebut berkata, wahai fulan, bisa bantu saya? Apa itu Umar? Bantu saya untuk nyebarin berita bahwa saya masuk agama Islam. Belum lagi Umar melanjutkan kalimatnya, ini laki-laki langsung menggandeng tangannya Umar. Ditarik Umar menuju Bukit Sofa. Satu riwayat mengatakan ditarik Umar menuju sebuah bebatuan, yang mana bebatuan ini hanya boleh dinaiki untuk memberikan pengumuman penting. Barang siapa yang berani-berani naik ke batu tersebut bukan karena pengumuman penting, akan dibunuh. Maka laki-laki ini naik ke batu tersebut digandeng Umar. Apa kata dia? Ya ma'asyiral Quraisy, qad Umar sabi'. Sungguh Umar telah murtad. Umar telah meninggalkan agama nenek moyang kita.
Umar berkata, nah ini ya, suaranya laki-laki ini kuat, kenceng, bisa didengar banyak orang. Suaranya Umar setara dengan 1000 pasukan, sama dengan suaranya Hamzah, sama dengan suaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Umar berkata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Sungguh aku ini masuk agama Islam, bukan murtad. Maka seketika itu 14 orang Quraisy berkumpul mengeroyok Umar 1 lawan 14, gelut dari pagi sampai sore. Ya, di situ ada Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Safwan bin Umayyah, An-Nadir bin Harith. Mereka ngeroyok Umar. Umar udah capek, mereka juga udah capek nih, sama-sama capek. Ya. Maka Umar kemudian mengambil satu di antara mereka, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, yang pernah melemparkan kotoran kepada Nabi itu loh. Ya. Maka Umar kemudian memiting Uqbah, lalu hendak dicongkel kedua matanya begini. Kata Umar, wahai Uqbah, suruh teman-temanmu berhenti mukulin saya. Kalau mereka masih mukulin saya, matamu tak congkel. Karena Uqbah ketakutan, Uqbah berkata kepada kawannya, stop, stop. Mata ini jadi ancaman ini. Jangan lagi pukulin Umar. Ini kekuatan Umar ya, 1 lawan 14, gelut. Nah, ini dibolehkan ya, kita membuat marah orang-orang kafir. Salah satunya apa? Seperti zaman sekarang, kita mensyiarkan pakaian-pakaian Islami. Benci nggak mereka? Benci kan? Apa kata mereka? Tradisi Arab. Itu budaya Arab. Nah, iya kan? Orang-orang kafir sekuler liberal itu, mereka kan benci ketika syiar cadar, syiar jilbab lebar, syiar jenggot. Mereka benci. Maka kita dianjurkan untuk membuat mereka tambah benci. Kita semarakkan pakaian Islam, identitas sebagai seorang muslim, biar mereka mati kepanasan sendiri. Ya, ditampakkan. Makanya kalau Idul Fitri, ini fikih Idul Fitri ya, Idul Fitri sama Idul Adha, dianjurkan kita untuk mengucapkan takbir ya sepanjang hari. Kalau kita mau berangkat salat Id dari rumah mau ke lapangan atau mau ke masjid, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Sepanjang jalan, dari mulai rumah sampai ke tempat salat. Itu Idul Fitri. Idul Adha lebih keren lagi. Idul Adha dari mulai hari pertama sampai selesai hari tasyrik, bahkan kita berkendara itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bikin marah mereka. Kenapa? Karena sudah terlampau sering mereka membuat kita marah. Betul apa benar? Ya, ya kan? Di negeri kita mayoritas Muslim, di negeri kita ini mayoritas Muslim, dedengkot liberal, kufar rahayuniyun yang begitu membenci syiar Islam dengan cara membawa label budaya Nusantara, sudah terlampau sering membuat kita marah. Sekarang gantian, lu jual, gua beli. Mereka benci dengan syariat poligami. Kita gimana Pak? Mereka menuduh apa? Nabi seorang pedofil.
mania seks. Tapi mereka diam dengan maraknya zina, prostitusi di kalangan artis. Mingkem mereka, gak ada yang komen. Tapi begitu ada seorang ustadz nikah lagi, ribut. Itulah orang-orang kufar. Maka kita balas, kita buat mereka tambah apa? Emosi. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, pemicu awal yang membuat Umar itu masuk Islam karena pernah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Tapi ini nggak saya ceritakan karena saya takut terlalu panjang kisahnya. Kalau di kajian biasa reguler saya ceritakan lengkap. Ya, tapi ini karena ya setengah jam ya. Jadi awal pemicu triggernya Umar masuk Islam itu karena mendengar bacaan Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesungguhnya ayat Al-Quran itu punya kekuatan sendiri. Maka sudah sepatutnya seorang da'i, seorang ustadz, seorang muballigh dia berusaha semaksimal mungkin untuk membuat takjub jamaah dengan ayat-ayat Allah dan dengan hadis-hadis Nabi SAW, bukan dengan dirinya. Bukan dengan kebagusan retorikanya. Bukan. Dia berusaha semaksimal mungkin agar mad'unya, jamaahnya itu takjub dengan Al-Quran, bukan dengan dirinya. Karena da'i itu mengajak jamaah itu mengimani, mempercayai, mentadabburi Al-Quran, bukan menikmati dirinya. Dan inilah sunnah para ulama dari dulu. Ya. Ada salah seorang guru kami, luar biasa ya. Luar biasanya gimana? Yang kami tahu, beliau selain seorang hafil Al-Quran, beliau juga hafal, cukup banyak hafal mutun-mutun kitab hadis-hadis Nabi SAW. Bukan cuman, kadang ada begituan, apa namanya, kalau nyampaikan hadis cuman terjemahannya, itu pun kayaknya begini kurang lebih. Itu bukan hafalan namanya. Namanya dia hafal. Tapi ketika beliau ngajar, ya, membacakan ayat Al-Quran, membacakan ayat hadis-hadis Nabi SAW, membacakan athar kalam para ulama terdahulu, itu dibacakan kitabnya. Dia menjelaskan, kemudian qala Allah Ta'ala, surat ini dibacakan. Kami heran, matan kitab para ulama aja beliau hafal, tapi kenapa ketika Al-Quran itu beliau melihat kitabnya, ya, melihat catatannya. Selesai ngaji kita tanya, Ustaz, apa nih, mau tanya ini, antum kan hafalannya luar biasa, ya, tapi kenapa kami lihat ketika membacakan Al-Quran, hadis Nabi atau kalam para ulama, melihat ke arah kitab, tapi kalau menjelaskan lus-lus gitu, mengalir. Katanya beliau, karena yang saya inginkan murid-murid saya itu takjub dengan Al-Quran, takjub dengan hadis Nabi, bukan takjub dengan hafalan saya. Karena apa? Hati itu gimana ya? Beliau berkata, karena hati manusia itu lemah. Betapa banyak manusia terjungkal karena pujian. Ya, Al-Quran itu punya kekuatan tersendiri. Kalau hati sekeras Umar saja bisa takluk dan tunduk ketika mendengarkan ayat Al-Quran, maka apabila kita, nah ini, mari kita bercermin diri. Sekelas Umar loh ya, begitu keras dan kasarnya penyiksaan beliau kepada kaum muslimin di masa jahiliyah, namun hati Umar nggak bisa berdusta. Hati Umar langsung luluh ketika mendengarkan ayat Al-Quran. Lah kok kita nggak bisa? Kadang kita pakai alibi, yang baca kurang bagus Ustaz, suaranya kurang nyaring, suaranya kurang bening, sound systemnya kurang bagus. Kenapa kita nggak salahkan hati kita? Mungkin ini mental didikan dari kecil ya. Kalau kita dari kecil kan jatuh ke sandung batu, datang emak, yang disalahin apa? Batunya kan?
Padahal batunya nggak ngapa-ngapain. Batunya menang aja di situ. Duduk jatuh. Datang ibunya. Kenapa? Jatuh ke sandung batu. Oh, batunya jahat ya. Pok 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 pok, dipukul batunya. Batu salah apa? Akhirnya gara-gara itu, ketika ada kesalahan, kita gampang menuduh orang. Kita gampang mencari kambing hitam. Sama seperti kita ketika tidak bisa menikmati Al-Quran. Yang kita salahkan qari'nya. Yang kita salahkan imamnya. Ya? Ketika mendengarkan kajian, ustadznya nggak lucu, nggak seru, datar aja, kita salahkan ustadznya. Padahal bisa jadi hati kita yang berkhianat. Hati kita yang terlalu sering berkhianat karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Tapi kita pakai alibi. Nggak asik bikin ngantuk ustadznya. Subhanallah. Dulu Imam Malik kalau ngajar itu ribuan santrinya. Tahu gimana Imam Malik ceramah? Dikatakan oleh para ulama, Imam Malik kalau ceramah itu posisi duduknya nggak akan pernah berubah sampai selesai kajian. Jadi begini, mematung, nggak ada begini, nggak ada begini, nggak ada, mematung saja. Dibacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan syarahnya, nggak ada tuh yang bosan. Kita coba, kalau saya bikin ngaji kayak itu gimana? Kalau Allah Taala, gimana? 10 menit udah sampai ke mimpinya kemana itu ya? Terkadang gitu. Kalau sama Ustaz saya suka interaktif gini. Kalau sama Ustaz terlalu pasif. Jangan salahkan ustadznya. Karena yang disampaikan sama. Yang disampaikan sama-sama ayat Al-Quran. Yang disampaikan sama-sama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita dustai hati kita. Terlalu banyak maksiat sehingga hati kita itu sulit menerima indahnya Al-Quran. Kesombongan, egois, takabur, ujub, dengki, hasad, riya, sum'ah. Maka periksa kembali hati kita. Kemudian faedah berikutnya, ketika Umar masuk Islam di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, para sahabat waktu itu mereka bertakbir, iya kan? Allahu Akbar, Umar masuk Islam. Faedah. Jadi kalau kita mendapatkan kabar gembira itu bertakbir, bukan tepuk tangan. Ya, bertakbir. Karena apa? Karena itu kan karunia dari Allah. Maka yang kita puji adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi disunnahkan apa? Kalau ada kabar gembira yang luar biasa, kabar gembiranya itu apa? Bertakbir, memuji Allah. Ya, bertakbir salah satunya saja. Alhamdulillah ya boleh. Ya. Allahu Akbar ya boleh. Atau kalimat bahasa Indonesia. Ya Allah, hamba bersyukur ya Allah, begitu. Ini faedah tauhid ya. Kenapa? Untuk mencegah kesombongan pada diri kita. Ketika anak kita misalnya lulus, keterima di fakultas favorit, jurusan favorit ya. Lalu tetangga ada nanya, Bu, gimana pengumumannya? Maka hendaklah langsung kita sandarkan kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ya. Ini semua keutamaan dari Allah semata. Ya. Jangan kita banggakan usaha anak kita atau usaha kita. Jangan. Kita ini lemah, dhaif. Kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisnis kita sukses, telah ada yang memuji. Wah, 2 tahun udah mantap ya bisnisnya. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karena keutamaan semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya, apa saja di antara keutamaan Umar bin Khattab? Di antara keutamaan Umar bin Khattab bahwasanya Umar ini laki-laki yang surganya sudah dibuatkan oleh Allah padahal dia masih hidup.
Ya, surganya Umar sudah Allah buatkan padahal Umarnya masih hidup. Ketika Nabi Mi'raj itu kata kerja atau kata benda? Ada yang sudah belajar bahasa Arab? Mi'raj itu kata benda atau kata kerja? Isra dulu deh. Isra itu kata kerja atau kata benda? Isra kata kerja ya kan? Perjalanan di malam hari kan kata kerja ya. Kalau Mi'raj kata benda, isim alat, artinya apa? Anak tangga. Karena ketika Nabi Mi'raj itu menggunakan dua anak tangga, yang satu dari emas, yang satu terbuat dari perak. Anak tangga yang naik ke langit, jadi bukan buruk lagi yang naik ke langit ya. Nah, ini sering salah diceritakan oleh para dai ketika kajian Isra Mi'raj. Jadi Nabi ketika Mi'raj ke langit, beliau melihat sebuah istana surga yang begitu mewah. Nabi mengira ini istananya punya beliau. Jadi beliau mendekat, tiba-tiba dari istana tadi keluar seorang bidadari. Maka Nabi balikkan badan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini surga punya siapa?" Jibril berkata, "Oh, ini surganya Umar bin Khattab." Maka Rasulullah SAW kemudian balik badan dan menjauh. Ketika sampai di bumi, Rasulullah ceritakan kepada Umar, "Wahai Umar, tadi malam saya Mi'raj begini begitu. Lalu ketika aku tahu itu surga milikmu, aku menjauh." Loh, kenapa Nabi engkau menjauh? Karena aku teringat dengan kecemburuanmu. Luar biasa ya. Nabi teringat dengan kecemburuannya Umar. Lalu Umar menangis, "Ya Rasulullah, gimana mungkin aku bisa cemburu kepadamu?" Jadi para sahabat itu dikenal dengan rasa cemburunya yang besar. Para sahabat bukanlah laki-laki yang dayus, laki-laki yang sudah tidak punya rasa cemburu kepada istri dan anak-anak perempuan mereka. Tidak. Maka perhatikan ini, wahai para ayah, wahai para suami, janganlah jadi laki-laki yang dayus, gak punya cemburu sama sekali. Anaknya perempuan yang gadis, ya kan, tiap malam minggu dijemput sama laki-laki entah siapa-siapa. Bahkan ada sebagian orang tua tuh malah bangga sambil nyindir anak gadis tetangga yang gak pernah dijemput sama cowok manapun. Walah yu tu anak wedok ayu-ayu kok ora tau ono sing jemput. Aku iki lho dolan kae lho. Oh. Jess. Besoknya lagi beda lagi yang jemput, malah bangga. Jadi laki pencemburu. Perhiasan laki-laki itu rasa cemburu, adapun perhiasan wanita itu rasa malu. Ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Salah satunya, orang kafir itu mereka nggak punya cemburu, kecuali segelintir orang saja. Makanya mereka bangga kalau istrinya diajak dansa. Itu orang-orang kafir di barat itu, istrinya diajak dansa sama bosnya, bangga. Coba orang Islam, nah, jangankan diajak dansa, berani melirik, megang, perang dunia ketiga ya. Harga diri, izzah seorang lelaki itu di situ. Urusan kalah atau menang duelnya itu urusan ke-1000. Keutamaan Umar yang lain adalah bahwasanya ketegasan Umar dalam kebenaran membuat syaitan itu lari.
Satu kali Nabi SAW ngisi pengajian khusus emak-emak, kajian muslimah. Jadi ada sekelompok sahabiah ngadu sama Nabi, Rasulullah, enak ya jadi para sahabat laki-laki. Loh kenapa? Kata Nabi, mereka bersamamu, bermajelis ilmu, berjihad. Ya tolong dibuatkan hari khusus untuk kami para muslimah ngaji kajian. Kata Nabi, oke siap, yuk harinya hari ini jam sekian ngaji. Nah ya, tapi ya begitulah mak-mak ya, kalau udah kumpul sama kawan-kawannya reunian, nah, cipika-cipiki kan, ya kawannya anak dari kelas berapa ngerti orang yuk, harga jengkol saya mundak pol, masa jengkol-jengkol dibahas. Jadi ketika Nabi ngajar itu mak-mak di belakang ribut berisik, Nabi masih maklum. Tiba-tiba pintu diketok, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Abu Bakar. Masuk masuk. Abu Bakar masuk, emak-emak tambah ribut. Ngomong Abu Bakar tok, Abu Bakar orangnya lembut ya. Tok tok tok, assalamualaikum. Begitu mendengar salam dari Umar bin Khattab, seketika emak-emaknya diam. Nabi tersenyum. Masuklah Umar. Melihat Nabi tersenyum, Umar berkata, "Oh Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kenapa engkau tersenyum?" Katanya Nabi, "Tadi pas saya yang di dalam itu ummahat di belakang ribut. Abu Bakar masuk, tambah ribut. Tapi ketika engkau yang masuk, mereka semua diam." Umar bukannya senang, marah ya. Apa kata Umar? "Wahai kalian yang menjadi syaitan bagi diri kalian sendiri, kalian lebih sungkan kepadaku daripada kepada Abu Bakar dan kepada Rasulullah SAW?" Tiba-tiba ada suara nyeletuk dari belakang. "Iya Umar, karena kamu orangnya keras, takut kami." Lalu Rasulullah berkata, "Sungguh wahai Umar, seandainya engkau melewati sebuah jalan, syaitan akan mencari jalan alternatif." Kalau kita gimana? Seandainya kita melewati sebuah jalan lalu kepetuk sama syaitan, siapa yang cari jalur alternatif? Kita ya. Ada kawan saya waktu kuliah, kita KKN waktu itu di Bambang Lipuro, KKN gempa. Nah, jadi pulang malam, habis survei gitu ya, pelosok-pelosok desa, kebun-kebun sawah, kita mau balik ke kos-kosan. Tiba-tiba di tengah jalan ya ada kemunculan teman saya itu, saking paniknya ya, "Wah, bismika Allah ma'abutu wahya Allah malakasumtu," semua disebut, tapi doanya ya panik ya, panik. Jadi ini diantara keistimewaan Umar ya, ketegasan Umar terhadap kebenaran membuat syaitan itu lari. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fik. Ini sudah mendekati waktu maghrib. Sekian pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.